intuisi itu, suara hati itu tidak akan pernah berkhianat dari tugasnya. Dari tugasnya tidak pernah berkhianat. Tidak pernah berkhianat. Jadi tujuannya satu, dia selaku khalifah, selalu pemimpin untuk mengayu-ayunya bawana, untuk rahmatan lil alamin. Nggak ada yang lain. Nggak ada yang lain. Yang belokin otak ya. Hawa. Tuntutan jasad. Kalau memang nanti mau kesucian, nanti kita bimbing caranya, ininya begini, kan ada beda tekniknya gitu. Nanti ini ibaratnya dasar ini yang penting kalian ngerasain dulu, ngerasain secara finansial, secara kesehatan di dalam diri, secara kondisi bagaimana kita bisa menyikapi kehidupan dengan lebih bijak, lebih tenang, itu dulu aja gitu. Nanti kalau merambah yang ke sekiannya, kalau kalian sudah merasakan doyan, sudah ini ya sudah gitu. Kalau pertama kita jangan dikasih berat. Kalau ini nanti kalau kalian sudah aman, oh ini godaan, kita terus bablas terus, baru nanti naik tingkatannya. Kalau belum, kalian nanti akan terjebak soalnya dengan godaan itu. Kalau ada yang bimbing, oh lu keliru, kita tarik gitu. Itu bukan jalanmu gitu, jalannya beda gitu. Soalnya kalau ngikutin jalan kasar itu nanti udah jadi paranormal, itu nanti jadi dukun. Kalau nggak udu nggak rukun gitu kan. Duduk tekun beda lagi itu. Dukun ya, kalau nggak udu nggak tekun. Insya Allah lah. Jadi memang kita sudah waktunya. Jadi usahakan kita nanti itu bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuannya itu aja. Kalau kita jangan yang kedua ini, yang satu. Ya kita selalu mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, intuisi yang datang. Intuisi itu ilham, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rahayu sakum dumadi. Itu sama. Assalamualaikum sama rahayu sakum dumadi sama. Rahayu itu keselamatan, tapi di atas keselamatan. Sakum dumadi itu alam semesta. Seperti assalamualaikum kan, moga keselamatan, alaikum untukmu, ya kan? Itu seperti itu, sama aja. Mumunya siapa kan itu jabarannya juga luas juga. Tapi yang kita pahami tentang seluk-beluk tentang Jawa yang bisa kita sampaikan rata-rata merujuk kepada Jawa. Jadi rahayu sakum dumadi itu bahwa keselamatan, kebaikan untuk seluruh alam semesta. Sakum dumadi, semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sakum dumadi. Dumadi kan yang diadakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa di malam Jumat ini. Sebagaimana biasa kita akan berusaha memahami diri kita masing-masing. Siapa toh aku ini? Siapa saya?
Kan barang siapa memahami diri, insya Allah akan ketemu dengan sang punya diri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang akan kita lakukan ini nanti, kita berusaha memahami diri. Dengan cara apa? Dengan cara berkholwat. Berkholwat itu kalau dalam agama Islam bercinta, bertemu, berduaan, bermanja-manja dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di dalam literatur yang saya dapatkan turun-temurun, yaitu bermeditasi atau semeti. Semeti itu khusus, kita mengkhususkan diri untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami urip, memahami hidup, untuk supaya kembali kepada yang maha hidup. Itu seperti itu. Nanti rangkaiannya seperti apa? Rangkaiannya kita akan mengaktifkan cakra-cakra di dalam tubuh kita. Cakra Kundalini untuk supaya apa? Jasad kita, tubuh kita dengan sendirinya itu sudah diliputi oleh gelombang energi yang tidak terbatas. Makanya orang yang semeti, orang yang bertapa, ini contoh yang sudah beken kan Sunan Kalijogo. Apakah dia meninggalkan syariat? Enggak. Karena dia walaupun sudah 3 tahun lebih, dia merasa cuma sekian jam. Walaupun secara fisik ya dia udah jenggotan, tapi dia merasa cuma sekian jam, jadi nggak ninggalin. Kewajiban jasadnya nggak dia tinggalin. Karena secara pemahaman rosonya si Kanjeng Sunan Kalijogo itu baru sekian jam. Seperti Askabul Kahfi yang masuk ke gua itu berapa abad? Dia merasa baru semalam. Itu semuanya sangat luar biasa. Jadi tidak akan. Dan saya meditasi ini atau kholwat ini, semedi ini, itu lintas jiwa. Yang penting dia punya jiwa, itu perlu memahami dirinya, memahami jiwanya. Jadi tidak khusus untuk kita yang beragama Islam. Memang baju banyak, seperti kalau di Indonesia kan sekarang ada 6 ya, ada Konghucu, ada Islam, ada Hindu, Buddha, Kristen, Katolik. Itu yang diakui di Indonesia. Itu semua baju pakaian. Lah kenapa saya milih Islam? Karena yang saya rasakan, yang dirasakan yang lain kan mungkin beda juga. Yang saya rasakan di antara sekian baju, Islam itu yang lebih nyaman buat saya, lebih enak buat saya. Saya merasa nyaman di dalam menganut agama Islam dengan suka dukanya. Nah, itu seperti itu. Nah, prosesi pertama supaya ini kita ulang lagi ya yang sudah ini, kan nanti tetap penjabarannya tetap ada perbedaannya, masih tetap dapat masukan ilmu walaupun beberapa kali. Kan Pak Zin udah berapa ya? Keempat ya ini ya? Iya. Keempat. Jadi prosesi pertama tadi sudah kita sampaikan, kita mengaktifkan energi disebutnya cakra yang banyak disinyalir itu ada 7 tempat, itu yang utamanya, padahal di mana aja itu titik-titik cakra ada. Dengan duduk tegak, jangan ada yang mengkelung, jangan ada yang ditekuk, itu secara otomatis cakra sudah aktif. Makanya Sunan Kalijogo jasadnya masih utuh, tidak dimakan ulat dan lain-lain, masih bagus karena sudah diselimutin oleh cakra, terutama cakra Kundalini, cakra kekuatan, cakra untuk perlindungan energi yang sangat luar biasa.
yang kita suka pakai bermacam-macam kasus untuk itu ya cakra kundalini untuk penjagaan diri kita. Jadi misalnya kita sedang bertapa, mau ada musuh, ada apa itu nggak akan bisa kena, nggak akan bisa melukai kita, karena sudah terselimuti, sudah dijaga keaktifan cakra kundalini. Letak cakra kundalini ada di mana? Ada di sumsum tulang belakang. Itu black box-nya manusia. Itu juga nanti ketika di padang mahsyar dibangkitkan, itu dari tulang sumsum belakang itu. Di situ juga ada ma'ul hayat, air kehidupan yang memancarkan ke seluruh tubuh kita. Di situ juga yang tempat memproduksi sel darah merah yang untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Dari situ juga air kehidupan. Kalau di agama Islam ma'ul hayat, kalau di orang Jawa air perwito sari, air kehidupan juga. Kalau secara medis yaitu tempat memproduksi sel darah merah. Itu nanti kita aktifkan, kita rasakan. Setelah sampai ke ubun-ubun sini, kan nanti itu ular-ular kita rasakan. Ke ubun-ubun ini, setelah sampai ke ubun-ubun ini, baru kita bisa memejamkan mata kita. Kalau kita belum merasa di sini ada hawa sejuk, hawa tenang, jangan merem. Belum, masih tetap kita memandang alif ini. Ini namanya sodolanang, bisa alif, bisa titik bak, bisa macam-macam ini. Ini untuk titik konsentrasi. Fungsinya untuk titik konsentrasi. Nah setelah itu kita sudah ini baru, terus nanti lidah. Lidah itu kita tempelkan ke langit-langit atas. Jadi ini perjanjian simbolik kita, bahwa lidah kita tidak akan berkata-kata yang tidak bermanfaat, yang akan membuat permasalahan mudorot untuk hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini simbolik perjanjian. Kalau janji di ini kan pakai Al-Quran, demi Allah, demi Tuhan yang Maha Esa dan lain-lain ada itu. Tapi kita janji lidah, karena yang biasa mogel-mogel, yang biasa bersilat lidah, yaitu lidah kita. Kita tempelkan. Selama meditasi jangan dilepas. Kalau air liur nanti banyak, telan, itu sifat, itu pengobatan. Itu obat untuk jasad kita yang mengalami kerusakan. Kalian juga bisa ngobatin orang dengan tempelkan nih, ibu jari, ke tempat yang tadi kita tempelkan lidah kita. Bisa dikasihkan ke air, didoain Fatihah kayak sholawat kan kasihkan. Tapi yang sifat itu nih, ini obat ini. Jangan salah. Misalnya ya bisa coba aja. Tapi jangan di depan orang gini, orangnya bau cibong lu gitu kan. Jangan begitu. Dan itu sifat itu. Setelah kita merasakan itu di sini, baru kita menyatukan saudara kita. Jadi setelah kita dinyatakan positif, memenangkan pertarungan sekian juta sperma, kita yang jadi positif, memenangkan bertemu dengan ovum, kita sudah diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu pelayan yang untuk melayani sang pemenang atau pancernya, calon janda ini. Kita ini pemenang ini udah dikasih pelayan 4. Kalau orang yang bahasa malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel ini. Tapi kalau pewayang Semar, Gareng, Petro, Bagong. Kalau secara umum yang diyakinin oleh orang Kejawen itu Kakang Kawah, Adi Hari-Hari,
getih pusat yang selama di dalam rahim sudah melayani kita, itu kita tidak pernah panggil lagi. Padahal itu disiapkan untuk melayani kita. Itu bisa wujud, bisa kalian perintah. Karena dia punya pasukan para malaikat. Kakang Kawah itu dia menyiapkan supaya si janin aman. Tidak kena bakteri, tidak kena virus, tidak kena penyakit menular. Kalau setelah 4 bulan itu baru connect antara jiwa dan raganya. Makanya kalau pendidikan prenatal itu bisa mulai dari 4 bulan. Makanya kalau mau doain kan 4 bulan karena itu ditiupkan kekuatan bersatu dengan perbendaharaan keilmuan dan lain yaitu sang jiwa. Itu seperti itu sampai kita lahir. Jadi kita itu nanti ngumpulkan dulu Kakang Kawah di hari getih pusat yang wiji pancer manunggal Gusti Allah Kang Maha Kuwasa. Jadi satu lagi kita panggil lagi yang selama ini kita nggak ngein. Apakah kita memperhatikan kehidupan kita? Hidup kita ada di mana? Ayo, ada yang tahu? Ada di napas. Napas itulah urip, tidak ditinggalin napas. Selesai. Innalillahi. Napas, kita nggak ada napas, selesai. Walaupun detak jantung masih ada, napasnya nggak ada. Oh masih hangat, napasnya udah nggak ada. Selesai. Itu seperti itu. Jadi yang namanya urip, hidup itu nafas. Kalau roh itu tetap makhluk sama, tapi kekuatan energi yang menyambungkan antara jasad dan jiwa yang pernah disumpah. Jadi yang disumpah sama cahaya beda ya. Jadi ini 3 komponen. Kita bisa klik bertemu dengan Allah itu juga 3 komponen. Pakai rumus 3 ini. Tanpa pakai rumus 3 ini kalian sampai mencret nggak akan bisa. Kalau cuman zikir jahri, yang jahri itu syariat jasad, ketundukan kita, kepatuhan kita kepada syariat yang kita yakinin, itu jasad. Itu jasad kita. Jadi sembah rogo yaitu pakai syariat. Sembahnya jiwa yaitu dengan ma'rifat. Nah ini pakai torekot itu tadi. Torekot itu jalannya bisa beda-beda. Nah jalan yang saya ajarkan, yang saya pakai ya ini. Ayo kita pelajari supaya Allah kasih kepercayaan untuk berjumpa. Di dalam dunia kita merasakan mati sakjroning urip. Supaya apa? Manunggaling kawula Gusti. Karena kita nggak akan berkhianat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti yang jalan ini sudah bukan kita, tapi Allah semata. Tapi jangan ngopo nih Allah, oh jadi sesat-sesati nanti. Tetap di hati aja bahwa ini semua apa yang kita lakukan, apa semuanya ini sudah Allah yang menggerakkan, Allah yang punya kehendak. Kita itu hanya wayangnya, kita hanya ayang-ayangnya. Ini kan ada jasadnya, ada ininya, airnya. Ini kita itu cuman ayang-ayang. Dan ayang-ayang tidak pernah menjadi kita, nggak pernah. Jadi biar kita itu manunggaling kawula Gusti, tetap kita tidak akan pernah menjadi Tuhan itu sendiri. Karena kita hanya sebagian. Nah sebagiannya ya ibarat kayak matahari dengan cahayanya. Apakah kita jadi matahari? Ya enggak lah. Yang bisa kita menghantarkan kita ini 3 komponen. Apa aja nih? Kalau kalian nggak pakai 3 ini nggak akan bisa. Apa? Yang namanya Allah, Tuhan, Pangeran, sesembahan apa itu? Tan kena kinoyo ngopo. Jadi nggak bisa, otak kita nggak nyampe.
kayak apa Tuhan, wujudnya kayak apa aja Tuhan, nggak akan bisa. Kalian pengen tahu Tuhan itu kayak apa, bisa Majnun, bisa gila.